Jumpa lagi ke Miftah lu. Miftah. Sekarang kalau kita ngatain orang goblok pakai kata Miftah aja lo. Iya. Goblok. Miftah lu. Salah ya? Iya benar. Nggak apa-apa. Kalau kita kan nggak bakal disuruh mundur. Iya. Karena kita nggak. Iya. Maju juga nggak ada gunanya. Dan kita kalau jadi pejabat negara kita langsung LHP kan langsung kita. Oh iya dong. Pejabat negara LKPN. Jangan mentang-mentang orangnya. Presiden ya. Iya ini ditagih terus sama KPK dia cuekin. Cuekin. Siapa KPK? Kan? Katanya ada 50-an belum ya? Ada 52-an ya. Iya. Jadi buat yang lain segera lapor LKPN. Sebelum disuruh mundur kayak Miftah. Sebelum dicari, kalau menurut gua dicari dosanya gitu. Iya. Wajar dicari dosanya para pejabat ya, karena memang ada jutaan orang pengen di posisi Anda gitu loh ya kan. Dasar Miftah kamu. Iya. Goblok loh nih. Soalnya gaji lu 20 juta per bulan cuman gitu doang ya. Goblok-goblokin orang. Goblok-goblokin orang, ngatain orang lonte ya kan. Iya. Coba bayangin dia bilang kalau cantik jadi lonte, mentang-mentang dia hidup selama ini dengan di dunia pelacuran gitu kan. Ya. Dia besar dengan lonte ya kan, karena dia katanya pengajiannya di tempat-tempat pelacuran. Kan siapa yang tahu apa yang dia lakukan setelah ngaji dengan para lonte itu? Cuma lonte dan Tuhan yang tahu. Nah kan? Berarti abis ini nanti ada yang komen di ini kita. Padahal Gus Miftah itu orang baik loh. Oh iya. Pasti ada tuh netizen. Pasti ada. Miftah itu orang baik ya, baik semua. Ya kalau bergaul. Tapi ujungnya itu gini bang, saya doain semoga jadi tukang es teh. Gitu akhirnya tapi orang netizen tuh. Iya. Jadi kelihatannya memang Gus Miftah ini punya kekebalan politik udah lama. Iya. Jadi dia seenak. Jadi terlalu terbuai dengan itulah di lingkar kekuasaan. Jadi sampai akhirnya Perdana Menteri, wah ini menarik Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim di grup WA-nya. Nah itu. Jadi yang menarik Anwar Ibrahim ternyata dia di forward video ada ya di WhatsApp. Di WhatsApp. Artinya dia udah masuk grup WhatsApp orang Indonesia. Siapakah dia? Siapa nanti dicari sama Miftah nih? Coba dicari Miftah siapa tuh? Ini pasti bilang ini budak ngomongnya macam sampah aja ya kan di dalam grup. Terus ceng-cengan. Ini orangmu kali Pak. Jangan-jangan grupnya adalah Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jangan. Karena Anwar Ibrahim pasti elit juga dong. Elit juga. Nggak mungkin kita kan. Iya, nggak mungkin kita ya kan. Bu Mega atau siapa ya kan. Yang penting pimpinan negara. Ini siapa ini? Ini siapa ya kan? Feeling lo kenapa bang dia mundur? Disuruh kayaknya itu ya? Enggak, kalau menurut gua. Apa emang inisiatif dia ya? Iya. Kayaknya disuruh. Kalau inisiatif sih dia nggak pernah punya inisiatif. Iya, kayaknya emang disuruh akhirnya sama RTD ya mungkin. Sama siapapun dia disuruh lah. Ya kan? Udahlah gitu. Udahlah, karena lo udah ngejelekin soalnya gimana ya utusan khusus presiden. Iya, setingkat menteri. Yang jelek Prabowo juga. Yang jelek Prabowo juga. Gitu. Dan karena ketika wartawan atau media menulis jabatannya Miftah ini, tulis judulnya adalah utusan presiden. Lain kalau kita bicara misalnya ngomong Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan masih jauh lah, maksudnya dikaitin sama Prabowo. Masih jauh, tapi judul beritanya udah utusan presiden Gus Miftah, jangan pakai Gus katanya udah nggak ada Gusnya. Katanya udah nggak ada. Utusan presiden Miftah, ya kan ada presidennya. Betul, karena kata Gus Baha yang Gus itu dia yang benar. Kalau dia jelas tuh riwayat Gusnya. Jadi kalau Miftah katanya enggak. Bukan dia, maksudnya kata orang enggak. Nah, kata orang dia tidak lah. Jadi gitu ya Bang ya. Jadi melekat ke Prabowo jadinya berarti. Iya, jadi pertanyaan siapa yang membahas itu di grup Anwar Ibrahim? Siapakah yang ngirim WA itu? Ayo. Coba, karena kalau dilihat banyak orang yang mengaku dekat. Ada bisa ya mengaku dekat ya. Yusril juga kalau lihat Yusril terus pasti gaulnya main saya Tagil. Kalau di Kumparan tuh ada Beja Bibi dan beberapa orang lagi. Termasuk Prabowo kan juga dekat. Ya kenal lah. Terus Megawati juga ya kan. Coba bayangkan kalau mereka ada di grup terus ini ngegosip. Ini bikin malu ini. Iya. Ditambah lagi Adita. Iya. Gara-gara jadi kan muaranya sebenarnya Miftah kan. Gara-gara Miftah dia bikin gitu, malah dia blunder lagi. Jadi istilahnya kayak, jadi semua ini sumbernya katanya dari Miftah lah, gitu-gitu. Nah mungkin itu yang akhirnya dibikin, lu mundur aja lah bos, gitu mungkin ya kalau feeling gua. Lagi bagaimana ya, dia kalau lihat Aditya juga, dia juga kan rakyat jelata dulu. Nah itu. Berangkat dari lulus, emang dia anak orang kaya atau apa gitu? Dia bisa ngerti nggak tuh pengertian rakyat jelata? Walaupun minta maaf ya. Cuma gua melihat ya,
Ya, norak gitu, iya, norak. Bener. Norak bener gitu. Tapi nggak perlu disuruh mundur itu ya. Ya nggak usah suruh mundur karena ini perjalanan 100 hari ntar juga banyak yang mundur. Iya kan? benar. Udah nggak lapor LHKPN, terus makan gaji buta, ya kan? Apa coba kerjanya? Ya, kan? Jadi ini ada utusan presiden tuh katanya akhirnya hilang satu berarti kan. Ada sisa ada Raffi, Zita Anjani. Nah ini pesan juga buat Zita Anjani dan kawan-kawan. Jangan foto Starbucks lagi di depan Ka'bah gitu loh. Ntar utusan presiden berkurang 2 lagi nih. Nah kan akhirnya berkurang terus kata presiden. Ini utusan siapa sih yang buat kata. Inilah repotnya kalau. Karena kemarin Bang Raffi itu udah sempet blunder kan. Dia sempet ngupload foto di masa tenang kalau nggak salah yang surat Prabowo mendukung RK itu yang dihapus sama dia. Cuman mungkin waktu itu gelombangnya nggak gede lah. Jadi dia masih aman sebagai karena Raffi juga kemampuan dia untuk meminta maafnya cepat. Betul. Dan kalau ini kan Raffi kan nggak minta maaf gini. Sambil narik begini. Nggak sambil ngangkat barbel gitu. Gini kan. Ya kan. Nah, kalau dia kan tapi feeling gue dia gini karena dia belajar dari Kobuzer karena kan dia dekat sering nge-gym. Iya, jadi dia kayak itu sebenarnya nge-gym aja, Bang. Jadi orang juga nggak usah terlalu ini kali ya. Jadi itu karena nge-gym. Puji Tuhan juga yang tukang pedagangnya dapat duit. Iya, betul. Dapat berkah. Jadi itulah. Kan? Ya tapi ya Gus Miftah, saya ralat lagi Miftah. Ya wis lah, udah balik aja lagi dakwah di tempat pelaturan. Di diskotek. Iya, cocok. Emang dia lupa. Dia udah pejabat publik. Dan yang ya kalau menurut gue yang lebih miris itu ya ketika dia bicara Leonte ke Yati Pesek itu kan udah senior komedian senior dan itu udah diingetin dia loh di situ. Ya, ditegur sama dia secara ya halus ya, orang Jawa itu kan halus tapi sebenarnya berharap itu dia paham. Tapi terus dilakukan sampai bilang kadaluarsa lah, susunya kayak gitu. Maka Pak Prabowo ini jauh banget dari cita Pak Prabowo yang intelek, sopan, ya kan? Betul. Jauh sekali. Jadi memang udah bener lah. Iya, jangan-jangan ada upaya mendegradasi citra yang sudah lewat bagus. Lewat dia gitu. Iya. Bisa jadi ya kan? Jangan dia agen ini kan. Kita nggak tahu disusupin buat ngerusak nama Prabowo Subianto. Karena kemarin juga di lingkaran Gerindra kayak misal Dasko, si keponakan Prabowo siapa? Budi Jundono juga patut dievaluasi mereka bilang. Iya, jadi kan ini memang sudah tidak di backup. Iya. Kan akhirnya muncullah kedekatan Prabowo dengan UMKM di medsos dan segala macam, pernyataan Prabowo yang melindungi UMKM. Ya Prabowo baru mau menghapus utang UMKM. Ya ada orang kayak begini. Tiba-tiba ya kan. Ini juga sih. Ya udahlah, harapan Gus Miftah terakhir betul berarti di kelas Deddy Deddy Kobuzer. Nanti dia bakal muncul. Nangis. Nggak apa-apa itu udah. Itu tempatnya nanti dia. Tempatnya itu. Banyak kok penontonnya fotonya banyak. Jadi kalau menurut gua ke depan Pak Prabowo itu suruh diajarkan jubirnya itu ini utusan khusus ya. Utusan khususnya public speaking lebih Pak. Iya betul. Dan menjaga lu tuh pejabat publik itu yang perlu sebetulnya. Lu tuh digaji rakyat. Lu tuh sudah jadi beda ketika lo jangan sama lagi ngomong. Itu kan kasar sekali loh. Iya. Sementara Prabowo itu kan selalu ingin nunjukin bahwa dia beretika, dia sopan santun. Makanya nggak lama setelah Miftah itu kan sama admin Gerindra di Instagram di medsos Prabowo yang membela pedagang kecil itu loh. Itu kan berapi-api tuh. Jangan coba menghina pedagang kecil. Wah. Itu sakit hati juga adminnya. Gua udah bangun citra ini sampai follower gua puluhan juta begini. Utusannya. Jancuk gitu kan. Biasanya begitu kan. Bisa jadi. Goblok kan. Untung. Terus tadi juga Miftah tadi pas di Kompers dia bilang saya baru minggu depan mau ketemu Prabowo. Kayaknya nggak bakal ditemu. Enggak. Dia udah minta sebenarnya. Terus kata Pak Prabowo, kamu ngomong lewat gambar saja. Iya. Lewat gambar saja gitu. Kayaknya malas juga udah. Ya iyalah. Ini kan soalnya baru dia ngomong gitu tadi. Mau minggu depan baru mau ketemu. Kayaknya berarti agak susah nih mau ketemu. Agak susah. Harusnya nggak usah. Iya. Dan kelihatannya itu ingin menopang popularitas. Iya, bisa ya juga. Kan? Jadi dia pengen berharap Prabowo memaafkan dia. Iya. Terus Prabowo minta maafkanlah Mita, ya nggak bisa lah. Ngapain yang kayak gitu Pak? Kayak nggak ada orang lain aja Pak. Iya. Dan teman saya tuh produk bagus suaranya. Iya. Iya. Tapi ya namanya nggak boleh disebut. Nggak boleh disebut Karena Pak. ini
yang memproduksi acara-acara heboh di TV juga. Wah, Jadi takutnya, iya. Tapi kalau Bapak butuh boleh lah. Nah, langsung kontaknya ada nanti. Gaji 20 juta. Iya, gajinya utusan khusus presiden 20 Iya, juta. betul. Mereka kan ngantongnya 18 jutaan lah, 2 bulan. Satu lagi, dia tadi mau nekenin itu tadi di salah satu konvers yang disampaikan itu poinnya adalah dia bilang dia nggak bakal merubah gaya dakwahnya, tapi dia akan lebih menjaga. Artinya dia masih gengsi itu. Masih gengsi. Itu artinya berarti emang ente ya udah di tempat itu bener kata Iya. lo, karena dia bilang tadi itu gua nggak bakal ngubah gaya gua. Makanya, karena memang itu emang udah nggak itu bisa. kan karakter itu dibangun ketika dia dakwah di daerah tempat pelacuran. Iya, Karena dia kan bilang nggak dulu kan di diskotik, di tempat pelacuran. Nah, ya memang dakwah itu mungkin buat Menyesuaikan berkandang, ininya. menyesuaikan dengan profesi yang dia Ya, kondisi dan lingkungan kondisi yang dia. dan lingkungan dia gitu loh. Jadi ya jangan dibawa digeser ketika ketemu dalam kehidupan yang normal gitu loh. Nah, Tapi jadi apapun itu ya kita berharap dia bisa berubah. enggak juga. Manusia, Nggak, ya? Nggak usah berharap ya? Kalau gue sih nggak ngaruh juga sebenarnya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh juga. Dan gue juga masih bingung kalau masih ada yang ngikutin dia. Iya betul. Betul. Ya, Iya. itu sanksi sosial perlu. Perlu. Di Indonesia itu masih kurang, Bang. Kurang, Jadi ya. ketika orang tuh gampang lupa, itu kan orang Indonesia tuh. Iya. Penyakit mudah lupa itu apapun dosa si koruptor atau si pemuka agama yang ternyata kelakuannya jauh dari agama misalnya. minus. Tapi orang lupa. Orang lupa. Nah, itu yang perlu sanksi sosial itu. Jadi Iya. harus dikasih sanksi. Lo tinggalin aja gitu. Tinggalin aja. Kalau menurut gua ya tinggalin aja, jangan. Gua karena gua lihat memang banyak lah orang-orang yang wah gara-gara gara-gara Iya, Miftah. justru itu karomahnya. Karena Yalah. Enggak. Bukan karomah menurut gua mah. Iya, bukan. Itu kan kebaikan hati orang Indonesia. iya, yang gerakin hati orang Indonesia bukan dia juga. Bukan gitu. dia. Itu bahkan menunjukkan perlawanan orang Betul. Indonesia kepada dia. Kepada orang yang suka jual agama Jual gitu. agama. Ya, kan dia buat gua sih yang shock itu ketika dia dengan gampangnya bilang lonte itu loh. Iya. Dan Itu video. nggak tahu dia apa relasi kuasa yang membuat dia bisa mengatakan Ngerasa bebas ngomong apa. bebas gitu. ngomong lonte itu gua sama goblok itu apa ya? Seakan-akan gua derajat gua lebih tinggi Iya. loh. Gitu. Kelihatan banget. Sama orang-orang yang ketawa di sebelahnya juga jangan tenang dulu, anda semua ya. Itu kancut-kancut semua itu ternyata ya. Iya, parah sekali itu kok. Kalau dan itu ternyata katanya pemilik pesantren. Iya, makanya Ada Habib juga katanya. Jadi aneh jadi gitu begitu. loh. Apa terbiasa bicara begitu kan? Iya. Itu kalau lihat mimik videonya, mimik para yang ikut ikut doa itu, mimiknya senyumnya senyum dibuat semua. Iya, gitu ya. Karir. Kalau bahasa kita karir. Ah. Berarti mereka dugaannya bisa jadi karena udah gak enak sama si Miftah ini. Iya, dia nggak enak sama Miftah dan nggak enak dengan kondisi emosional di sekitar situ Iya, ketika ada mendengar kata goblok itu. Jadi yang para jemaahnya gini-gini aja gue lihat. Tapi gue tahu isi batin mereka nggak mau Iya, gitu loh. berlawanan ya. Berlawanan, enggak lah. Gue yakin semua masyarakat Gitu Indonesia kalau melihat itu bukan Pasti itu bukan sesuatu yang masih itu bukan dalam- guyonan yang bisa masih dalam dimabuni. batas wajar, Iya. nggak bisa lah, nggak mungkin. Coba bayangkan kalau itu Posisi saudara dekat lo gitu. orang tua lo, Nah, gitu, ya kan? orang tua lo. Kan ada misalnya anaknya udah jadi petinggi, orang tuanya tetap mandiri jualan es, ya kan? Banyak kayak begitu. Jadi buat Pak Prabowo, ya lingkungan ring satunya itu memang Betul. perlu Perlu disterilin lagi. Oh. Jadi retreat kemarin yang di Magelang itu perlu diperketat lagi kayaknya. Mungkin kan Pak Prabowo bilang mau nambah. Oh iya. Perlu ditambah, Pak. Perlu ditambah. Perlu Betul, ditambah betul. Pak retretnya, terutama untuk public speaking, Pak. Betul. Ya, Apalagi utusan presiden ini loh yang utusan presiden yang ini. udah diincar nih. Maksudnya diincar dalam hal jangan sampai Kinerja. melakukan kesalahan. Iya, Ya. jadi sorotnya kerjaannya, gerak-gerik mereka gitu. Bayangkan yang coba merehabilitasi, coba untuk memisahkan bahwa ini bukan orangnya Prabowo, itu banyak sekali. Betul. Ya, dari semuanya bicara bahwa Tiba-tiba langsung bilang Miftah ini bukannya itu gitu-gitu lah. gitu loh. Jadi utusan siapa Miftah? Siapa yang rekomendasi Miftah itu? Pasti kalau ditanya Pak Jokowi rekomendasi Miftah, ora. Iya gitu. Kalau Bu Mega enak aja, kenal juga enggak, ya kan? Iya, Jokowi apalagi. Jadi akhirnya semua berpulang kepada
Prabowo. Pak Prabowo selalu jaga lingkungan Anda. Sudah. Waspadalah. Udah kayak Bang ini gitu ya. Bang Napi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.